Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Made Arihandayani dengan nomor NIM 55521801118 dari kelas praktikum pengolahan data berbasis komputer D. Saat ini saya akan mengoperasikan Mayop dari mulai pembuatan profil perusahaan sampai dengan penginputan data persediaan barang dagang. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat perusahaan. Pertama pencet create. Habis itu di next aja. Nah, di sini ditulis nama perusahaannya. Setelah itu dituliskan juga alamatnya. Nah, setelah itu dituliskan nomor teleponnya dari perusahaan ini. Dan nomor fax itu biasanya sama dengan nomor telepon, jadi tinggal diketik ulang aja. Selanjutnya ditulis alamat email dari perusahaan ini. Habis itu tinggal di next aja. Nah, di sini ada current financial year, itu tahun berjalan terjadinya transaksi. Nah, untuk di contoh soal perusahaan ini tahun berjalannya itu di tahun 2020. Setelah itu ada last month, itu tahun tutup buku dari perusahaan, itu biasanya di Desember. Dan conversion month itu adalah bulan berjalannya transaksi di perusahaan ini, yaitu pada bulan November. Dan number of accounting periods itu jumlah periode akuntansi biasanya 12. Terus di next, nah ini tuh konfirmasi data-data yang barusan di input tanggal-tanggalnya, jadi harus diteliti lagi karena habis ini nggak bisa diubah lagi. Kalau sudah benar di next. Nah, ini kita pilih yang kedua karena di yang kedua ini tidak terlalu banyak akun-akun default yang ada disediakan oleh Mayop. Jadi kita kayak dikit doang gitu untuk menghapus data-data yang tidak diperlukan. Habis itu di next. Nah, setelah ini untuk menyimpan file Mayop yang akan tersimpan setelah ini, tinggal pilih aja nanti kalau misalnya di change, kalau mau diubah. Karena ini udah benar, di next. Nah, setelah itu pencet command center. Nah, yang pertama itu kita akan membuat daftar akun dengan buka akun list. Nah, di sini ada aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, other expense. Nah, yang pertama ini di aset ya, kita memasukkan daftar akun aset. Nah, di sini tuh udah ada beberapa akun default, ini biarin aja. Habis itu di pencet new, kita bikin header account. Untuk aset ini ada 2 header akun, yaitu fixed asset sama current asset. Nomor akunnya untuk current asset itu di 1000, tinggal di enter aja. Ntar di sini ada tulisannya new akun, ini diganti current asset. Nah, tinggal di OK, ini muncul nanti headernya. Terus dibikin lagi yang baru, header akun, terus di sini aset, akun numbernya untuk fixed asset itu 2000, di enter. Nah, di sini akun nama akunnya diganti fixed asset, tinggal di OK. Nah, habis itu kita masukin apa aja yang ada di akun-akun apa aja yang ada di current asset sama fixed asset. Ini sesuai dengan soal masing-masing. Nah, yang agak lama di Mayop ini adalah pada saat memasukkan daftar akun, karena akunnya banyak banget. Yang pertama ada bank, ini masuk ke current asset dengan nomor 1100, di enter dengan namanya cash in bank. Ini oke. Nah, nanti ada tuh cash in bank. Habis itu dimasukin lagi petty cash, ini masuk juga ke bank
1.200, tinggal ditulis petty cash. Oke. Nah, di situ new under current asset 1.300. Bikin akun receivable dulu. Di situ ditulis akun receivable. New ini under current asset karena udah semuanya yang tadi kayak yang penting. Nah, ini 1.400. Untuk nama akunnya launch for double deck. Oke, terus di ini lagi akun selanjutnya merchandise inventory. Oke, new. Ini terus ya, nanti untuk selanjutnya kayak liability, kayak equity dan yang lain-lain juga sama dimasukin kayak gini. 1.600. Nah, ini yang untuk current asset udah semua. Habis itu kita masukin fixed assetnya. Itu 1.2.100 untuk equipment at cost. Ini juga diganti jadi fixed asset 2.110 untuk equipment. Nah, ini semua lanjut ke liability sama kayak tadi, bikin dua header akun. Yang pertama itu 1.1000, ini current liability, sama header akun satu lagi 2.000, ini long term liability. Oke. Habis ini kita masukin akun yang ada di current liabilities sama long term liabilities. Sini akun payable 2.100. Untuk nama akunnya kita namakan juga akun payable. Setelah itu under current liability 2.200 expense under current liability 1.300 300 welcome tax payable. Under current liability 1.400 PPN payable. Terus under current liability 1.500 PPN outcome. Ini sama aja kayak PPN keluaran, di bahasa Inggrisnya PPN outcome. Ini under current liability 1.600 PPN income atau PPN masukan. Nah, untuk current liability sudah semua. Sekarang masuk ke long term liability. Akun yang ada di long term liability ternyata hanya satu akun, yaitu nomor akunnya 200 Bank Permata atau
hutang di Bank Permata. Nah, habis itu kita masuk ke equity. Nah, untuk yang equity ini biarin aja yang ininya kita bikin lagi yang baru seperti biasa. 3.100 itu untuk nama akunnya Andrian Capital. Selanjutnya 1.200 itu Andrian Drawing, dan 1.300 itu untuk income summary. Oke. Udah, ini biarin aja. Habis itu kita ke income. Di income ini hanya ada 2 akun, yaitu sales dan self returns. Nah, untuk cost of sales atau cost of goods sold itu ada 2 akun juga, yaitu 1.100. Ini ada cost of goods sold, dan 1.200 ini ada freight paid. Di situ ada expense. Di sini ada lumayan banyak akun. Nah, tapi di sini ada sama wage and salaries, ini diganti aja ininya jadi 1.700 sesuai sama yang ada di soal. Akun nomornya berapa? Ini oke. Untuk advertising expense 1.200. Oke. 1.400 depreciation expense. 1.500 untuk insurance expense. 1.600 untuk rent expense. 1.700 sudah tadi wage and salaries. Nah, sekarang 1.800 yang terakhir other operating expense. Selanjutnya ke other income. Di other income ini ada 1 akun, yaitu 1.100 interest revenue. Ya. Terus habis itu ke other expense. Di other expense ini ada 3 akun. Yang pertama interest expense, itu nomor akunnya 1.100. Terus nomor akun 1.200 itu bank service charge. Oke. Dan yang terakhir 1.300 itu income tax expense. Nah, kalau ini udah semua ya, dari semua akun-akunnya udah dimasukin semua yang ada di soal. Selanjutnya adalah edit text code. Di close dulu.
Nah, untuk membuka daftar pajak ini ngebuka list tax code. Nah, di sini dihapus semua yang ada di sini kecuali sisain yang kodenya GST dan NT. Nah, yang ini dihapus satu-satu. Untuk hapusnya klik kanan akun yang akan dihapus, terus delete tax code. Sisain yang NT sama GST. Tuh. Terus yang untuk GST ini kan tax code-nya GST diganti menjadi PPN biar kita lebih mudah. Habis itu di link akun tax collect-nya diisi akun PPN keluaran atau PPN outcome. Nah, yang link akun for tax paid-nya diganti PPN masukan atau PPN income. Terus di oke. Nah, yang ini not reportable ini diganti jadi tidak kena pajak. Nah, link akunnya ini sama kayak tadi, PPN keluaran atau outcome dan PPN masukan. Nah, oke. Di close. Habis ini kita akan nyeting link akunnya. Yang pertama ke setup link akun, kita pilih yang akun dan banking akun dulu. Nah, di sini ada historical balancing, ada electronic payment dan undeposit funds. Untuk yang historical balancing diemin aja. Nah, untuk yang electronic payments ini diganti menjadi cash in bank. Akun. Yes. Nah, untuk yang undeposit ini diganti jadi petty cash. Akun. Yes. Nah, terus kayak tadi ke setup link akun, sales akun. Untuk yang tracking receivable itu diganti menjadi akun receivable. Nah, yang customer receipt ini diganti jadi cash in bank. Ini biarin aja. Situ di oke, terus di setup lagi ke link akun, purchase akun. Yang tracking payable ini diganti jadi akun payable. Akun. Nah, untuk yang paying bills-nya ini diganti cash in bank. Akun ini juga diemin aja. Terus habis itu ke setup link akun yang terakhir, payroll account. Cash payment-nya ini diganti menjadi cash in bank. Untuk check payment-nya juga diganti cash in bank. Terus electronic payment juga diganti menjadi cash in bank. Udah. Nah, employer expense account-nya ini diganti menjadi other employer expense. Ini oke. Terus wages and salaries-nya tadi udah ya, wages and salaries. Terus default tax di schedule-nya ini jadi akun payable. Akun. Oke. Kalau udah semua, saatnya untuk masukin saldo awal akun. Caranya di setup balance, terus ke akun opening balance. Di sini itu ada tadi nama-nama akun yang kita masukin. Nah, di sini ada tulisan amount left to be allocated 0. Nah, setelah kita memasukkan tulisan amount left to be allocated-nya ini harus 0 juga. Itu menandakan kalau misalnya apa yang kita masukin di debit dan kredit itu balance. Nah, untuk memasukkan saldo awal akun ini kita juga harus hafal posisi normal tiap-tiap akun. Kayak misalnya aset itu posisi normalnya di debit, liability di kredit, equity di kredit dan sebagainya. Coba aja yang pertama cash in bank. Di sini di soal itu cash in bank, untuk cash in bank itu jumlahnya 41.520.000, posisinya di debit. Maka di sini kita tulisnya nggak usah pakai negatif, langsung aja ditulis 41.520.000. Nah, di next. Habis itu petty cash posisinya di soal di debit sebesar 9.800.000.
Setelah itu ada akun receivable. Di sini posisinya di debit sejumlah 85.800.000. Nah, allowance for doubtful debt ini di soal posisinya di kredit, sedangkan posisi normalnya dia di debit. Di kredit dia sebesar 11.800.000, maka ditulis pakai negatif 11.800.000. Merchandise inventory sebesar 520 juta di debit, di posisi normal, jadi nggak usah dikasih negatif. Dan store supplies sebesar 9.800.000 di debit. Prepaid insurance sebesar 15.300.000 di debit. Prepaid rent sebesar 21.300.000 di debit. Prepaid tax sebesar 15 juta di debit. Equipment at cost sebesar 63 juta di debit. Dan equipment akumulasi debit itu posisinya dia di soal di kredit sebesar 16.500.000. Balik lagi tadi ke hukumnya, kalau misalnya dia di posisi tidak normal berarti dia dikasih negatif sebesar 16.500.000. Nah, sekarang ke liability. Liability yang pertama ada akun payable. Ingat akun liability ini akunnya posisi normalnya di kredit. Jadi kalau misalnya di soal dia akunnya jumlahnya di kredit, dia di sini ditulisnya nggak usah dikasih negatif. Tapi kalau misalnya di soal dia posisinya di debit, di sini di Mayop di inputnya pakai negatif karena dia tidak ada di posisi normal. Nah, untuk akun payable itu sebesar 69.300.000 di kredit. Expense payable itu besar 3.900.000 di kredit. Income tax payable belum ada, jadi dilewat aja. Terus ada PPN payable sebesar 1.500.000 di kredit. PPN outcome tidak ada, PPN income tidak ada, dan ada bank permata loannya sebesar 301 juta di kredit. Nah, untuk equity juga sama. Equity itu posisi normalnya di kredit. Jadi kalau misalnya di soal posisi dia di debit, di Mayop baru di inputnya pakai negatif. Tapi kalau di kredit nggak usah pakai negatif. Nah, habis itu ada Andrian Capital sebesar 365 juta, 250.000 di kredit. Lalu ada drawing sebesar 25.400.000 di debit. Nah, karena ini posisinya bukan di posisi normal, jadi dikasih negatif 25.400.000. Nah, setelah itu di income itu sama aja, dia di kredit posisi normalnya. Di sini ada sales sebesar 503.300.000 di kredit, jadi dia nggak usah dikasih negatif. Nah, sales returnnya nggak ada, jadi di skip dulu. Nah, cost of sales, kalau cost of sales di sini posisi normalnya debit, jadi dilihat di soal dia ada di posisi debit atau kredit untuk ngasih negatif. Nah, di sini cost of goods sold itu sebesar 314.100.000 itu di posisi debit, berarti dia di posisi normal, nggak usah dikasih negatif. Nah, ditulis aja 314.100.000. Dan freight paid sebesar 8.800.000 di kolom debit. Nah, setelah itu ada expense. Expense itu juga sama, dia posisi saldo normalnya itu di debit. Jadi kalau misalnya posisinya di debit, dia nggak usah dikasih negatif. Sini advertising expense-nya sebesar 4.200.000. Jobs and security eco-electricity-nya 8.700.000.
store supplies-nya sebesar 4.750.000. Lalu bad debt expense-nya sebesar 15.100.000 di debit, jadi dia tetap positif. Depreciation expense-nya sebesar 16.500.000. Insurance-nya sebesar 14.300.000. Rent expense-nya sebesar 23.300.000. Dan wages and salaries-nya sebesar 36.300.000. Other operating expense-nya sebesar 9.300.000. Nah, untuk income, other income itu posisi normalnya ada di kredit. Di sini ada interest revenue, dia di kredit sebesar 6.100.000, jadi nggak usah dikasih tanda negatif. Habis itu other expense itu di debit, posisi saldonya yang normal. Sini ada interest expense sebesar 9.480.000 dan bank service charge sebesar 6.600.000. Nah, dilihat di sini amount left to be allocated-nya 0, berarti ini udah balance antara debit dan kreditnya, ini tinggal di OK aja. Selanjutnya membuat daftar customer dan supplier. Nah, yang pertama itu ke common center, ke cart file, terus ke cart list, pencet. Nah, di sini ada customer, ada supplier, karena kita belum input daftar supplier dan customernya, jadi masih 0. Yang pertama daftar customer dulu, kita tinggal tambahinnya dengan klik new. Nah, di sini ditulis nama customernya pertama siapa. Kalau di soal namanya Tekno Computer. Tinggal di enter. Card ID-nya itu sesuai sama yang di soal. Kalau di soal ada kodenya C001, jadi ditulis. Terus address-nya itu alamat Tekno Komputernya, Jalan Tirtayasa nomor 22. City-nya kita lihat di soal juga, city-nya ada di Bandung. Terus country-nya Indonesia. Nah, di sini masukin nomor dari customer-nya ini, yaitu 6230197. Habis itu di OK aja. Nah, di sini udah ada, terus masukin lagi sebanyak customer yang ada di soal. Ini namanya trans. Ntar diisi kode sesuai di soal, terus diisi alamatnya. Kota dan gelar. Nah, ini diisi nomor teleponnya. Terus di OK. Masukin lagi. Nah, selanjutnya Mega Komputer. Juga alamatnya di Jalan Sukasari nomor 12. Kotanya Bandung. Negara Indonesia. Nomor teleponnya 21 0164. Oke. Situ lagi. Yang terakhir ada Prima Komputer. Addressnya di Jalan Jenderal Sudirman 35, Kota Bandung, Indonesia. 22 22 1234. Oke. Nah, kalau udah masuk
kan customer udah semua, sekarang supplier yang belum diinput di new sama aja kayak tadi, tinggal masukin nama suppliernya, terus kodenya sesuai yang di soal, alamat, kota, negara, dan nomor telepon. Terus di oke, sama aja kayak tadi, masukin lagi namanya, alamat, kota, negara, nomor telepon. Terus yang terakhir PT Godan, masukin kode, alamat, kota, negara, 022. Oke. Nah, ini udah dimasukin semua. Habis itu kita ke saldo awal piutang dan utang. Untuk saldo awal piutang dan utang itu ke setup, balance, terus ke customer balance. Nah, di sini tadi ada nama-nama customernya, tinggal diklik add cell, terus tinggal dipilih aja customer mana yang mau diisiin daftar saldo piutang dagangnya. Yang pertama itu Tekno Komputer use customer. Nah, di sini ada invoice, ini diisiin nomor faktur sesuai yang ada di soal. Nah, nomor fakturnya F11 garis miring 12, tanggalnya juga diisi sesuai sama yang ada di soal, tanggal 25 bulan 11 tahun 2020. Customer PO-nya biarin. Nah, di sini kita ditulisnya total including tax ini jumlahnya ya. Jumlahnya dari saldo piutangnya sebesar 34.100.000. Nah, untuk tax code-nya kita pilih NT atau tidak kena pajak karena piutang itu tidak dikenakan pajak. Kan udah dimasukin sini ke total including tax, jadi ininya tidak perlu pakai pajak lagi di record. Oke. Nah, tuh udah masuk. Sekarang add cell lagi untuk customer selanjutnya, yaitu Transkomputer use customer. Sama kayak tadi, nomor fakturnya disesuaikan sama yang ada di soal, terus tanggalnya juga disesuaikan, tanggal 29 bulan 11 tahun 2020. Nah, total including tax-nya tuh jumlahnya piutangnya sebesar 28.600.000. Tax code-nya diganti menjadi tidak kena pajak karena ini udah termasuk pajak dan piutang tidak kena pajak juga. Record dan masuk juga add sales, masukin customer berikutnya yaitu Mega Komputer. Invoice-nya diganti 11 mungkin 10, date-nya juga tanggalnya diganti menjadi 23 bulan 11 tahun 2020 dan jumlahnya sebesar 19.800.000. Ini tax code-nya diganti menjadi tidak kena pajak. Record oke. Nah, add sell lagi untuk customer terakhir yaitu Prima Komputer. Invoice-nya diganti 11 14, tanggalnya diganti menjadi 24. Nah, totalnya itu sebesar 3.300.000. PPN-nya diganti menjadi tidak kena pajak. Record. Oke.
Nah ini dilihat nih, tulisan out of balance amount ini kalau misalnya udah 0 berarti dia udah seimbang antara saldo akun piutang di neraca sama rincian piutangnya yang di sini. Nah habis itu kita ngisi saldo awal utang, ini kita close, kita set up balance, supplier balance. Nah ini hampir mirip sama yang saldo utang saldo piutang tadi, masukin sesuai dengan customer dan jumlah-jumlahnya. Yang pertama add purchase, suppliernya kita pilihnya yang pertama itu PT Makmur Jaya, use supplier. Di sini sama nomor fakturnya disesuaikan sama yang ada di soal 15234. Tanggalnya juga disesuaikan sama yang ada di soal sebesar tanggal 23 bulan 11 tahun 2020. Nah ininya including teks juga sama kayak tadi, berarti ditulisnya jumlahnya sebesar 23.100.000. Nah yang teks code-nya diganti menjadi NT tidak kena pajak karena ini udah termasuk di dalamnya yang jumlah tadi. Terus record, oke. Add purchase untuk supplier selanjutnya yaitu CV Setia Abadi, use supplier. Ini ganti faktur ke sesuai yang ada di soal 1289, tanggalnya juga diganti sesuai yang ada di soal 20 bulan 11. Nah yang ininya jumlahnya sebesar 17.600.000. Tax code-nya diganti tidak kena pajak karena ini udah sesuai, udah termasuk dalam pajaknya. Terus oke. Nah yang terakhir yang belum itu lodan di supplier FK titik 2011. Nah tanggalnya diganti sesuai soal dan ini diisi jumlahnya sebesar 28.600.000. Tax code-nya diganti menjadi tidak kena pajak. Terus di record. Congratulations, oke. Nah sama aja kayak tadi, di sini out of balance amount-nya harus 0. Kalau 0 ini menandakan artinya dia udah seimbang antara saldo akun utang di neraca sama rincian utangnya. Terus selanjutnya kita membuat daftar persediaan dan saldonya. Pertama kita ke command center, terus ke inventory, ke item list. Habis itu kita ke new. Nah di sini ditulis kode itemnya sesuai sama yang ada di soal. Di sini 1230P, di enter. Nama itemnya juga diganti sesuai yang ada di soal, IBM P230. Ini jangan dipencet karena nanti jadinya nggak aktif. Nah ini pencet semua, I buy this item. Nah untuk cost of sales akunnya ini diganti akunnya menjadi cost of goods sold. Akun. Untuk yang tracking salesnya ini diganti menjadi sales. Untuk yang item inventory ini diganti menjadi merchandise inventory. Nah ini udah semua. Habis itu di buying details. Nah lihat ini text code winbox-nya diganti menjadi PPN. Habis itu ke selling details sama text code when sold-nya diganti menjadi PPN. Nah udah habis itu di oke. Nah muncul dia di sini. Setelah muncul tambahin lagi itemnya. Kalau misalnya masih ada persediaan barang dagang lagi, ditulis kodenya A60EC, di enter, namanya ditulis juga. Nah di sini dicentang juga kayak tadi sama cost of salesnya udah good sold, tracking salesnya udah sales, inventory-nya udah di merchandise, terus ke buying details jadinya diganti PPN, selling detailsnya juga diganti PPN. Terus di oke. Nah di sini di close, habis itu kita saldo awal persediaan.
Itu caranya inventory, adjust inventory. Nah, di sini item number kita tulisin, diketik sesuai kode item yang tadi udah kita input 1230P. Nanti keluar di sini. Nah, ini tinggal diganti aja berapa kuantitas barang yang sesuai dengan soal. Di sini ada 20. Unit costnya itu per barangnya tuh berapa harganya? Di sini 16 juta, maaf. Nanti dia dengan otomatis bakal jadi 320 juta. Nah, di sini ada satu barang lagi, A60 PC, di enter aja, kuantitasnya diganti sesuai dengan yang ada di soal sebesar 16. Unit costnya diganti sesuai dengan yang ada di soal, 12.500.000. Itu tinggal ini 200 juta. Nah, date-nya ini diganti menjadi tanggal awal bulan berjalan. Nah, karena di sininya tanggal awal bulan berjalan di perusahaan ini itu November, berarti ini diganti 01 bulan 11 tahun 2020. Nah, akunnya harus diganti ke merchandise inventory di persediaan barang. Ini juga merchandise inventory, yes, akun, habis itu di record. Ini udah ke record, terus saatnya untuk pemeriksaan data. Nah, untuk pemeriksaan data perusahaan kita ke command center, terus ke akun, ke company data auditor. Nah, di sini ada data-data, kita nyimpennya di mana, namanya filenya apa, kayak gitu. Di next aja, ini juga di next aja. Nah, di sini start date-nya 01/01/2020, end date-nya tadi 31/12 bulan 12 tahun 2020. Di sini run review. Nah, kalau misalnya sudah checklist semua, ini berarti udah benar dalam input sesuai data semuanya. Habis itu ke teksnya sama tanggal 31/12/2020 di run review. Nah, kalau misalnya udah kayak gini berarti udah benar semua dari apa aja yang kita masukin tadi, dari mulai saldo awal sampai persediaan barang dagang. Terus di finish. Habis itu kalau misalnya kita mau ngeprint di yes, kalau misalnya enggak di no aja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.